Dengan kelembutan, Amira obati luka di wajah Aksa. Bastian dan Talita datang, mengacaukan semuanya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 10 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah kerumunan warga bubar, suasana memang sedikit bereda. Namun ketegangan justru masih membara. Georgie yang sejak awal memandang tajam ke arah Aksa mulai kehilangan kesabarannya. Rasa marahnya meledak saat ia melihat Aksa memperlakukan Amira dengan sebuah kelembutan yang menurutnya adalah pelecehan terhadap wanita itu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Aksa dan Amira masih terikat dalam hubungan suami istri. Pandangannya yang sempit membuatnya langsung tersulut emosi. Hingga akhirnya tinjunya pun melayang, menghantam wajah Aksa. Secepat kilat balasan pun diberikan, memicu keributan yang tak terhindarkan. Adu jotos itu berlangsung sengit. Keduanya saling mengandalkan tenaga dan kemarahan, membuat debu di sekitar mereka berterbangan. Amira yang menyaksikan pertarungan itu merasa panik. Tubuhnya gemetar saat berusaha menghentikan perkelahian. Dengan langkah tergesa, ia mencoba menjelaskan pada Georgie bahwa semua yang dilihatnya hanyalah kesalahpahaman besar. Ucapan dan sikapnya membuat Georgie akhirnya mulai tenang. Saat pertarungan usai, Amira menatap wajah Aksa yang penuh memar dengan rasa iba. Lalu mengajaknya ke rumah kontrakannya untuk merawat luka-lukanya. Di dalam rumah kontrakan, suasana berubah menjadi lebih hening. Amira duduk di hadapan Aksa dengan telaten mengompres luka di wajahnya. Sekilas pandangan mereka saling bertemu, menimbulkan rasa kikuk yang tak bisa disembunyikan. Saat suasana mulai terasa hangat, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Pak Bastian dan Talita masuk tanpa permisi, membawa aura ketegangan yang baru. Talita melangkah maju dengan wajah penuh amarah, lalu menampar pipi Amira keras-keras, membuat suara benturan telapak dan kulit terdengar begitu jelas. Aksa yang menyaksikan kejadian itu langsung bereaksi. Namun sebelum ia sempat membalas, Amira menahan tangannya. Dengan keberanian yang tak terduga, justru Amira lah yang melayangkan tamparan balasan pada Talita. Sorot matanya tajam, penuh kemarahan dan rasa sakit hati. Sembari menegaskan bahwa dirinya masih istri sah Aksa dan pernikahan mereka tak pernah berakhir. Talita terdiam, memegangi pipinya yang memerah. Pak Bastian berusaha membela Talita, memarahi Amira. Sementara Talita berusaha bertahan dengan membanggakan diri bahwa ia tengah mengandung anak dari Aksa. Kata-kata Talita itu membuat ruangan seakan membeku. Namun Aksa dengan tegas meragukan pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak yakin bayi itu adalah darah dagingnya. Bahkan menantang Talita untuk melakukan tes DNA. Mendengar tantangan itu, wajah Talita langsung pucat pasi. Ketakutan mulai menyusup ke dalam dirinya. Menyadari bahwa kebohongannya akan segera terbongkar. Ia tahu betul bahwa bayi itu adalah anak dari mantan kekasihnya, bukanlah dari Aksa. Sementara itu, di tempat lain, Naila tengah diliputi rasa cemas yang mendalam. Mimpi buruknya tentang Dirga terus menghantuinya, mendorongnya untuk mengambil langkah nekat. Dengan hati-hati ia keluar dari kamarnya tanpa sepengetahuan siapapun. Langkah kecilnya membawanya menjauh, bertekad mencari keberadaan Dirga meski ia tak tahu pasti di mana harus mencarinya. Di saat yang sama, Lana berjalan menuju kamar Naila sambil tersenyum.
Namun senyumnya menghilang seketika saat mendapati kamar itu kosong. Perasaan panik langsung menyelimutinya. Ia mencari ke seluruh sudut rumah namun tak menemukan jejak Naila. Bergegas ia memanggil Zaki, memberi kabar bahwa Naila menghilang. Tanpa pikir panjang, mereka berdua keluar rumah untuk mencari dan berharap Naila belum pergi terlalu jauh. Sementara itu, Naila sendiri kini berlari di sepanjang jalan. Napasnya memburu, matanya mencari-cari arah yang tepat. Di tengah kebingungannya, ia melihat sebuah mobil pick-up kosong yang terparkir. Dengan keberaniannya yang dimiliki seperti Mama Set, ia memanjat dan duduk di bak belakang. Berharap kendaraan itu akan membawanya lebih dekat pada Dirga. Beberapa saat kemudian, mobil itu mulai melaju tanpa menyadari ada seorang gadis kecil di belakangnya. Sementara itu, Lana dan Zaki terus berlari di jalanan yang ramai. Khawatir Naila akan terjebak dalam bahaya. Zaki pun mulai menduga bahwa Naila mungkin berusaha menemukan Dirga. Mengingat betapa kerasnya gadis kecil itu ingin sekali bertemu dengan saudara kembarnya. Ketegangan memuncak ketika Aksa dan Amira dikepung oleh warga akibat kesalahpahaman. Sorak-sorai bercampur teriakan memenuhi udara, membuat suasana semakin panas. Di tengah keributan itu, sebuah mobil berhenti tak jauh dari kerumunan. Dari dalamnya, Pak Bastian dan Talita muncul, mengikuti sinyal GPS yang terhubung pada mobil Aksa. Wajah mereka menyiratkan kebingungan, sekaligus rasa curiga. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Aksa di tempat seperti itu. Tanpa membuang waktu, Talita mengajak Pak Bastian turun dari mobil. Langkah mereka cepat, mengikuti arah kerumunan yang semakin rapat. Begitu mendekat, pemandangan di depan mata membuat mereka terperangah. Di tengah kerumunan itu, Aksa berdiri bersama Amira, dikelilingi tatapan tajam para warga. Rasa terkejut mereka bercampur dengan emosi yang begitu sulit dikendalikan. Pak Bastian seketika itu langsung merasa darahnya mendidih, melihat anaknya lagi-lagi bersama Amira. Sosok wanita yang membuat amarahnya begitu tersulut. Talita yang hatinya diliputi rasa cemburu ikut merasakan kekecewaan yang begitu membakar. Sementara itu Aksa tertegun melihat ayahnya dan Talita berada di sana.